Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bos bertemu lagi di channel Inspirasi Pemuda, teman-teman. Kali ini kita berada di kandang broiler, ayam broiler, teman-teman. Ini sudah berumur 34 hari, teman-teman. Dan nanti jam 11 malam akan dilakukan pemanenan. Sudah disampling. Bobot rata-rata untuk ayamnya adalah 2,2 sampai 2,3 kg. Jadi ini ayamnya tinggal yang jantan-jantan sebagian besar, hampir 85% tinggal yang jantan, karena yang betina sudah kita jarangkan kemarin sebanyak 2 kali. Yang pertama sebanyak penjarangan pertama di umur 23 kemarin, ada 3.000 ekor kita keluarkan. Lalu untuk di umur 28 kita keluarkan lagi satu rit sekitar 2.500-an ekor. Ini untuk populasinya adalah 16.000, 2 kandang. Kita bisa lihat, teman-teman, ini sudah longgar ya. Itu diberikan plastik supaya anginnya tidak langsung ke atas, tapi juga ke bawah, karena kandangnya ini tidak terlalu panjang, cuma 35 meter tapi lebarnya 10 meter. Pakannya habis-habis ya, teman-teman, karena kita sudah mulai setting pakan agar nantinya jika ayam dipanen tidak kelebihan pakan bekas, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap kuantitas pakan yang kita pakai dengan kuantitas berat ayam. Kita bisa lihat, teman-teman, ayamnya tenang karena alhamdulillah ayamnya ini sehat, tidak ada keluhan. Kita bisa keliling. Untuk sekamnya juga kering, ini tidak lembab karena kita sering memberikan penanganan dengan membolak-balikkan sekam sampai umur 25 hari. Kita bolak-balik setiap 2 hari sekali untuk meratakan. Kemudian kalau kita rasa sudah sekamnya sudah tidak layak, kita taburi lagi di atasnya. Ini untuk populasi 16.000 saja, sekamnya ini habis kalau 500 sak lebih ya, kayaknya 500 sak karung yang besar itu, teman-teman. Bisa kita lihat, ini masih banyak ayamnya. Ini untuk lantai bawah ya, teman-teman, karena ini kandang close house, ada 2 lantai. Ini kemarin untuk alas yang atas ini kita pakai bambu, sudah cukup kuat karena kita pasang secara bahasanya di sini kerap, dan jadinya sudah kokoh dan tidak mungkin bukrak ya, teman-teman. Kita bisa lihat untuk tiang yang ada di tengahnya kita pakai kanal H ukuran 10, dan yang pinggir kita masih menggunakan kayu yang lama, yaitu kayu glugu. Untuk jangkarnya kita juga masih pakai yang lama, glugu.
lebarnya 6 meter, lalu kita kasih kita tambahi kanan kiri 2 meter, kita akali karena untuk meminimalisir pengeluaran. Tempat makannya pun masih yang model lama, belum ada jerujinya, tapi ini sudah cukup saya rasa. Tergantung setelannya ingin dinaikkan atau diturunkan bisa. Kita bisa lihat ke sana teman-teman. Ini contohnya teman-teman, harus dilakukan penanganan, kalau tidak pakannya bisa tumpah. Ini salah satu kelemahan dari pakan manual dan model lama. Ini kalau miring di ketendang ayam nanti akan tumpah pakannya. Kita ratakan untuk penempatannya. Kalau begini dia akan lebih lurus dan stabil, bisa kita luruskan. Kita harus sering sekali untuk mengontrol serta melakukan pengecekan terhadap alat-alat kandang agar nantinya hasilnya lebih maksimal dan memuaskan ya teman-teman. Ini untuk tirainya pinggir ini yang bagian kanan permanen sudah dipantek, dan yang kiri itu bisa diturunkan. Ada pengaturannya, kita pakai seling. Kalau kandang kosong kita bisa buka agar ketika setelah dicuci itu kita bisa buka agar cepat kering tanpa kita menghidupkan blower. Bisa kita lihat teman-teman. Kita harus menyeberangi plastik. Ini teman-teman, kita pakai 4 blower, 3 blower besar dan 1 blower kecil. Keempatnya menggunakan sistem satu pas, karena untuk populasi kandang yang belum terlalu besar, listrik satu pas lebih terjangkau dan lebih murah, baik pemasangannya maupun biayanya untuk pembayarannya teman-teman. Kemarin sebelum diberikan plastik yang berada di tengah itu, persebaran ayam tidak merata ya teman-teman. Di sebagian timur tidak ada ayam, berkumpul di tengah, gerobyong istilahnya. Setelah diberikan plastik, ayam lebih merata persebarannya. Jadi untuk ukuran serta besar kecilnya ayam itu lebih racak bahasanya ya teman-teman. Racak itu apa ya bahasa Indonesianya? Lebih, maksudnya tidak ada kesenjangan, bahasa tingginya tidak ada kesenjangan untuk beratnya, lebih hampir rata lah beratnya, karena untuk pemakaian pakannya juga rata antara bagian barat, bagian tengah, bagian timur kita bisa sesuaikan. Bisa kita lihat teman-teman, apa sih ini fungsi selang ini? Fungsi selang ini adalah sebagai tempat keluarnya udara agar tekanan udara yang berada dalam tempat minum tidak terlalu besar, sehingga nipple tidak cepat rusak dan
atau karetnya gampang rusak ya teman-teman. Kita harus sering melakukan pengecekan, kita kelilingi, kita bangunkan ayam, karena ayam broiler itu kalau tidak diopiak-opiak nanti dia tidur dan tidak mau makan. Kalau diopiak-opiak pasti dia akan minum, setelah minum dia pasti makan. Kita lihat ayamnya besar-besar sekali teman-teman. Alhamdulillah kita bisa lihat. Ini untuk kerangka besinya harus kita sering kita lakukan pengecatan untuk menjaga agar tidak berkarat dan keropos ya teman-teman. Ini diberikan plastik semacam mika agar kalau siang sinar dari luar itu bisa masuk ke dalam dan membantu penerangan. Kalau sehingga penerangan yang berada dalam kandang lebih bisa ditambah ya teman. Lampunya 2 lajur sudah lebih dari cukup. Jaraknya sekitar 4 meteran antar lampu. Ya ada ya 4 meteran. Bisa kita lihat teman-teman. Itu dia tempat minumnya. Kita ada 2 sistem untuk air minumnya. Kita di bagian luar mempunyai tandon air untuk menampung air yang benar-benar masih air murni, belum dicampuri obat maupun kaporit atau klorin. Lalu kita alirkan ke tandon kedua yang berada di bagian sana warna biru. Itu untuk meletakkan atau memberikan obat pada ayam serta klorin atau sejenisnya. Kita bisa masukkan ke sana. Di sana ada stop kran bagian untuk air masuk dan air keluarnya, ada stop krannya sehingga kita bisa menyesuaikan dengan penggunaannya. Untuk tandon yang kedua yang mengarah ke pipa air minum tidak dianjurkan yang terlalu tinggi karena akan menambah tekanan air. Kalau tekanan airnya besar nantinya akan membuat nipple cepat rembes ya teman-teman. Bisa kita lihat. Ini ayam populasi 16.000, tinggal sekitar 11 ribuan ya teman-teman, karena sudah dilakukan penjarangan sebanyak 2 kali. Yang pertama 3.000, yang kedua 2.000. Lalu nanti setelah ini akan dilakukan pemanenan sebanyak 5 truk. Kalau ini ayamnya 22 sampai 23, beratnya 2,2 sampai 2,3.
paling nantinya satu truk isinya cuma 1000 sampai 1200 ekor, karena ukurannya ayam juga sudah sangat besar, tidak memungkinkan untuk isi padat karena akan beresiko saat di perjalanan ayam akan banyak yang mati. Sekian ya teman-teman, vlog dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa ketik loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video di channel Inspirasi Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bos.